selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustinus Romanti, SPD. Saya adalah seorang guru di SD Verinding, Kabupaten Manggarai Barat, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 B3 di LPTK Santo Yakobus Maroke dengan NIM 25869050106. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Verinding, Manggarai Barat, Labuan Bajo pada kelas 6 dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Tadi apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya, pertama kita akan ice breathing. 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengasihi. Ya, tepuk tangan untuk Salvan. Ya. Jadi sekarang tepuk kelas 6. Ya, berdiri Salva. Gitu. Tepuk kelas 6. Kami kelas 6. Anak pintar, anak hebat, sopan santun, sayang teman. Kelas 6. Cerdas, ceria, terampil, semangat. Yes, yes, yes. Gio, Chandra, Ebrel, Andin, Delvika, Arvel, Stanley, Tika, Sena, Salva. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terdahulu kita berdoa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita siapkan doa dalam Bapa dan Terus Amin. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai kediaman bagi umat manusia. Kami bersyukur atas ratusan suku dan aneka budaya serta bahasa yang Kau himpun menjadi satu bangsa dan bahasa. Kami juga bersyukur atas pembangunan di tanah air kami, atas segala sarana dan prasarana yang tersedia bagi kami. Kami mohon berkati bagi kami semua yang mendiami tanah air tercinta ini. Semoga kami selalu berusaha menjadi dan memelihara dengan baik. Semoga berkat-Mu kami semua mampu menaati semua aturan yang berlaku, terutama dalam menjaga hak dan kewajiban kami sebagai warga negara tercinta ini. Tuhan, demikianlah doa yang
sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada teman kita Salva. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, tadi mungkin kalian pernah dengar atau di mata pelajaran lain tentang hak dan kewajiban. Nah, pertanyaannya, apa itu hak dan kewajiban sebagai warga negara? Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu apa itu hak? Siapa? Ya, Salva? Hak adalah sesuatu yang menjadi milik setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi, atau pengertian lain tentang hak adalah sesuatu yang harus dimiliki. Iya, jadi tepuk tangan untuk Salva. Jadi hak adalah sesuatu yang harus kita miliki, ya. Nah, kemudian siapa yang tahu apa pengertian dari kewajiban? Ya, Sena. Coba. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai warga negara dalam bentuk tanggung jawab terhadap negara, membayar pajak. Iya. Jadi atau pertanyaan jawaban lainnya. Jadi kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi justru itulah tema pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban. Jadi tema pelajaran kita hari ini adalah hak dan kewajiban. Ya. Jadi ada pun tujuan dari tema yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah, coba baca sama-sama. Yang pertama di situ, ya, menjelaskan pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sekarang kalian tulis di situ. Jadi, yang pertama adalah menjelaskan pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekarang coba lihat pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, coba lihat di situ, baca sama-sama apa yang dimaksudkan dengan hak. Tadi di situ menjelaskan bahwa setiap warga negara dijamin oleh negara untuk memperoleh kesejahteraan. Jaminan kesejahteraan baik kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak merupakan sesuatu yang layak diterima oleh warga negara. Tadi siapa warga negara? Kita. Ya. Jadi yang berikut adalah tuntutan yang dimaksud dengan hak warga negara. Tetapi untuk memperoleh hak tersebut, setiap warga negara harus apa? Berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam hal inilah tampak bahwa warga negara dituntut untuk turut ambil bagian dalam membangun kesejahteraan bersama. Ya. Selain hak, ada juga kewajiban kita sebagai warga negara. Apa kewajiban kita? Jadi kewajiban kita misalnya membayar pajak. Kemudian apa lagi selain membayar pajak? Melindungi dan mempertahankan. Iya, kewajiban kita adalah melindungi dan mempertahankan keamanan negara. Itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Kemudian, tuntutan itulah yang maksud sebagai kewajiban warga negara. Jadi Yesus mengajarkan agar memberikan kepada Tuhan yang menjadi hak Tuhan. Dan memberikan kepada negara apa yang menjadi hak negara. Sesuai ajaran Yesus, Gereja Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa
umat Katolik di Indonesia adalah 100% warga negara Indonesia dan 100% umat Katolik. Umat Katolik perlu menyadari hak dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban terhadap negaranya. Ya. Kemudian, yang pertama, coba lihat di situ. Pengertian warga negara. Sebelum kita tahu apa pengertian dari hak negara, terdahulu kita harus pahami dulu apa pengertian dari warga negara. Jadi, coba lihat di situ. Warga negara adalah seseorang yang secara sah resmi menjadi anggota suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Jadi sebelum kita tahu apa itu hak dan kewajiban, terdahulu kita harus pahami dulu apa itu warga negara. Ya. Kemudian yang berikut, hak sebagai warga negara. Ya. Apa pengertian hak tadi? Siapa yang tahu? Coba. Hah? Ya. Sekarang pertanyaannya, coba sebutkan contoh hak kita sebagai warga negara Indonesia. Apa hak kita? Coba, siapa yang tahu? Coba, Salva. Mendapatkan pendidikan yang layak. Iya, jadi mendapatkan pendidikan yang layak. Iya. Coba lihat contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Apa kewajiban kita? Ya, Salva. Membayar pajak. Iya, kewajiban membayar pajak. Iya. Menjaga ketertiban keamanan lingkungan. Iya, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Iya, tepuk tangan untuk Salva dan Kelly. Yang lainnya, apa kewajiban kita sebagai warga negara? Coba, Ebril. Membersihkan ruangan. Iya, kewajiban kita sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang siswa adalah di sekolah itu kewajiban kita adalah menjaga kebersihan ruang kelas. Ya, wajib itu, Ya. Kemudian gambar yang kedua. Ya. Jadi setiap orang itu punya hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan gambar yang pertama itu adalah apa? Kewajiban membersihkan lingkungan. Ya. Jadi setiap orang itu punya kewajiban untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang berikut, di sekolah kita punya kewajiban untuk membersihkan ruang kelas. Selain itu, apa kewajiban kita sebagai seorang pelajar? Belajar. Iya, belajar. Apa lagi? Hah? Kewajiban kita. Hah? Mengerjakan PR. Ya. Jadi selain kewajiban kita wajib belajar, kemudian wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Jadi tepuk tangan untuk Salva dan Ebril. Ya. Kemudian gambar yang kedua, coba lihat gambar yang kedua, kewajiban membayar pajak. Jadi setiap orang itu punya kewajiban untuk membayar pajak. Apa tujuannya? Hah? Untuk apa? Salva, baca di situ. Hah? Ya. Untuk membiayai pembangunan negara. Ya, untuk membiayai pembangunan negara. Tadi gambar yang ada di dalam itu menjelaskan tentang apa? Salva dan Sena. Coba. Hak dan kewajiban harus seimbang. Ya. Hak dan kewajiban harus seimbang. Tidak bisa berat sebelah. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus apa? Seimbang. Jadi jangan berat sebelah. Nah. Angkat kursi duduk di sini.
Duduk berhadapan, muka berhadapan. Di sini. Angkat dulu meja ini, bawa ke belakang. Kamu juga, weh. Ini. Ya. Tadi saya beri kesempatan 15 menit, Mana kau punya pulpen? Pulpen. Kerjakan sekarang. Ya, jadi pertama di situ pengertian hak, kemudian pengertian kewajiban dan contoh-contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Sudah semua? Ya, sekarang tiba saatnya akan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Maju. Maju. Dan semua teman-teman kelompok maju. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama, pengertian hak adalah sesuatu yang menjadi milik setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi, atau pengertian lain tentang hak adalah sesuatu yang harus dimiliki. Yang kedua, pengertian kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai warga negara dalam bentuk tanggung jawab terhadap negara. Contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hak atas pendidikan. Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Yang kedua, hak atas kebebasan berpendapat. Setiap orang berhak menyampaikan pendidikan sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Yang keempat, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Setiap orang punya hak untuk ikut serta dalam proses demokrasi. Yang kelima, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagai warga negara, berhak mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Selesai. Demikian hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang yang berikut, mungkin ada tanggapan berupa pernyataan atau pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Silakan. Ya, kelompok 2. Ebrel, coba. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Ya, jadi pertanyaan dari kelompok kedua kepada kelompok 1 berdasarkan hasil presentasi kamu tadi. Tadi sebutkan hak kamu sebagai anak di rumah. Ya. Hak anak di rumah adalah mendapatkan kesayangan perhatian dari orang tua. Iya. Mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ya. Buka teks kitab suci. Buka. Maju. 1 orang.
Ya, Salva maju. Dengarkan baik-baik. Yang lainnya pasang telinga, kemudian resapi dari setiap ayat yang teman kita baca. Ya. Matius ayat 17 dan 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dengar baik-baik, lihat di teks tangan untuk teman kita Salva. Tadi anak-anak, tadi sudah kita mendengarkan bersama-sama tentang apa isi dari teks kitab suci yang sudah dibaca oleh teman kita Salva tadi. Ya. Kemudian tiba saatnya kita akan mengerjakan beberapa pertanyaan berikut ini terkait apa isi dari atau pesan dari teks kitab suci tadi. Ya. Kerja. Teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Soal yang pertama, apa yang dilakukan Yesus terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara? Menghormati pemerintah yang sah. Yesus mengajarkan untuk menghormati otoritas pemerintah. Meskipun saat itu pemerintah Romawi bersifat menjajah bangsa Yahudi, tidak mendorong pemberontakan. Ia menegaskan bahwa misinya bersifat rohani, bukan politik. Ini menunjukkan jika doanya Kristen pemerintah. Kesimpulan, Yesus menunjukkan bahwa kewajiban sebagai warga negara harus dijalankan seperti membayar pajak dan taat hukum. Hak asasi manusia harus dijunjung seperti membela kaum lemah yang tertindas. Semua itu dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Jadi Yesus adalah teladan warga negara yang taat hukum, moral tinggi, peduli pada keadilan dan menempatkan ketaatan kepada Tuhan di atas segalanya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, kelompok 2. Apa saja hak-hak yang dimiliki Yesus sebagai warga negara di bawah kekuasaan Romawi? Dari pertanyaannya, apa saja hak-hak Yesus di bawah kekuasaan Raja bangsa Romawi? Hak untuk mengajar dan berkumpul, hak atas hukum Yahudi religius, hak perlindungan sebagai penduduk Kaisaran Romawi. Kita ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan ajaran Yesus tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yesus mengajar bahwa umatnya harus menghormati otoritas pemerintahan yang sah. Membayar pajak dan menaati hukum adalah bagian dari kewajiban sebagai warga negara. Namun, ketaatan kepada negara tidak boleh melampaui ketaatan kepada Allah. Ya, ada pertanyaan? Apa saja hak yang dimiliki Yesus sebagai warga negara di bawah kekuasaan Romawi? Ya, kelompok 3, jawab. Baca, baca. Hak untuk mengajar dan berkumpul, hak atas hukum yang religius,
Perlindungan sebagai kedudukan kesehatan umat. Ya, jadi pertanyaan dari kelompok 3 sudah dijawab, kelompok 2 sudah dijawab oleh kelompok 3 tadi. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Duduk. Sekarang kita masuk ke bagian teks Undang-Undang Dasar 1945 yang berbicara tentang hak dan kewajiban. Ya, satu orang maju untuk membaca teks undang-undang ini. Salva. Yang lain diam. Mulai dari sini sampai dengan di sini. Undang-Undang Dasar. Yang lain saya akan bertanya terkait apa isi dari teks Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah kita dengar tadi. Ya. Pertanyaan pertama, apa saja fasilitas umum yang dapat disebut sebagai bentuk perwujudan tujuan kemerdekaan? Ya. Apa fasilitas umum? Yang tahu angkat tangan? Ya, jadi contoh fasilitas umum yang pertama adalah fasilitas pendidikan, Ya, jadi sekolah ini merupakan fasilitas umum. Kemudian yang kedua adalah fasilitas kesehatan. Jadi rumah sakit itu merupakan apa? Fasilitas Ya, tepuk kelas. Tepuk laksana. Kami kelas 6 anak pintar, anak hebat, sopan santun, sayang teman, kelas 6 cerdas, ceria, terakhir, semangat. Yes, yes, yes. Iya, tepuk tangan untuk kalian. Nah, sekarang sebelum kita pulang, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Dalam Bapa dan Kudus. Amin. Salam Maria, Rahmat, Kasih, Hijrah, dan terpujilah Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan pada kematian. Bapa dan Putra dan Kudus. Iya. Ya, semangat. Sekarang saatnya kita kembali ke rumah kita masing-masing. Nah, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih, Pak. Sekarang kita pulang.